Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti siraman rohani, penyejuk kalbu, penguat iman dan pengingat hati. Marilah kita dengarkan bersama tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak AKBP Dr. Dodi Jayanto SHM Hum. Kepada Bapak Dodi, silakan. Ya Rabbi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Rabbi salam alaika
polisi bawa hati. Apa itu? Kita belum jajan apa? Saya duduk apa berdiri, Bu? Soalnya laki-laki itu kadang-kadang duduk tapi ada yang berdiri tidak tahu. Ya nanti dulu kemudian adegan berikutnya berdiri, nek kurang puas saya turun di situ. Tapi disoteng dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyada bil huda wa ni'matil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati Ibu Dr. Wardani, lalu Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun, segenap para kabah, para kepala puskesmas, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat taufik hidayah dan inayahnya, sehingga pada siang yang cerah ini secerah warna pelangi yang selalu menghiasi sanubari, sebening embun pagi yang memantulkan cahaya bagai jamrut di khatulistiwa, bagaikan bunga surga yang merembus ke mayapada sehingga terasa cekar membahana. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa dari alam kegelapan menuju alam penuh keimanan, dari alam banyak orang yang membangkang menuju alam yang terang benderang, dari alam banyak orang yang berjalan penuh maksiat menuju alam yang penuh nikmat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat sehingga kita selamat di dunia dan dunia wal akhirah. Allahumma amin. Teman-teman, nama saya itu ditulis Dodi Eko W. Hanya begitu saja, sebab kalau diperpanjang nanti papan nama terlalu lebar sehingga dada saya hanya penuh dengan papan nama, maka disingkat W. Dengan disingkat itu kadang-kadang menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Saya ngasih ceramah umum di UNP Kediri tiap hari. Begitu masuk di depan itu ada yang terima tamu, yang satu berjilbab, satunya berambut panjang. Yang berambut panjang wongnya jangan yang berjilbab juga begitu cantik, persis kayak si tukang gone seni hadroh Puspanaga. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu Puspanaga. Ternyata puskesmas Patian, singkat Puspa juga berarti bunga. Naga itu nasibnya sudah ada, sudah jelas, karena sudah pada diangkat semua. Hadirin, nama disingkat tadi. Begitu saya di depan yang berjilbab, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, namanya Pak Dodi Eko W ya? Iya. Adik tahu singkatan W itu apa? Insya Allah saya tahu, Pak. Kalau tahu apa? Lah insya Allah kalau menurut saya W itu walau alam. Terus yang satunya yang rambutnya panjang, singongnya aja tangannya dibetok di meja gini, jadi sambil gini. Kalau saya tahu itu saya apa? Ya menurut kamu apa? Kalau menurut aku W paling-paling doan. Belum tahu, tebak ngawur saya bilang begitu. Hadirin, pada siang hari ini saya merasa tersanjung diundang di sini, walaupun jauh-jauh dari Polrestabes Surabaya.
Sebelum di sana 2 bulan yang lalu saya di Polres Madiun Kota sebagai Kabak Sunda. Kabak Sunda itu kepala bagian sungguh tak berdaya. Terus kemudian dicomot, dipindahkan ke Polrestabes, sehingga saya dapat promosi 1 Juli kemarin saya naik pangkat jadi AKBP. Alhamdulillah, saya di Madiun cuma 6 bulan. Yang sebelumnya saya dari Polres Kediri Kota. Hadirin, pada kesempatan waktu yang singkat ini saya akan sampaikan tentang halal bihalal. Halal bihalal itu tidak bisa dipisahkan dengan rangkaian puasa Ramadan. Ibarat sekeping mata uang, yang satu angka, yang satu gambar. Yang satu angka, kalau dulu itu ada keping mata uang, yang satu angka, yang baliknya gambar manuk. Jadi tidak bisa dipisahkan antara angka dengan manuk. Padahal manuk sudah tidak ada dan tidak berharga lagi uang itu. Manuk itu juga uang buku. Sekeping mata uang, yang kalau satu dipisahkan maka satu tidak akan bisa berarti apa-apa. Maka serangkaian puasa Ramadan dengan halal bihalal ini tergabung. Maka perlu saya jelaskan di sini bahwa mengapa harus puasa dan mengapa ada halal bihalal. Manusia pada esensinya itu ada 2, hidup dan kehidupan. Hidup itu urusan manusia pribadi dengan Allah Sang Pencipta, makhluk dengan Khalik Sang Pencipta. Dulu sekali, lama beratus-ratus tahun kita lupa. Roh itu pernah terjadi muahadah, pernah terjadi perjanjian dengan Allah. Karena apa? Tidak ada yang diciptakan satu makhluk pun yang siap untuk menjadi khalifah di atas bumi, di bawah kolong langit. Wahai gunung, apakah kamu sanggup untuk menjadi khalifah di dunia? Saya tidak sanggup ya Allah. Wahai lautan, kau sanggup apa tidak menjadi khalifah? Saya tidak sanggup. Hai, kamu pepohonan, belum yang boten kia. Kamu berdua, saya. Kalau saya gunung kembar, jawabannya dari tidak mampu semuanya. Maka roh manusia dijanjikan wahadah. Wahai roh manusia, apakah kamu besok sanggup untuk beribadah kepadaku kalau hidup di dunia? Sanggup ya Allah. Apakah kamu berbakti kepadaku? Sanggup ya Allah. Maka 2 ayat, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa azizul hakim. Telah bertasbih semua yang ada di atas langit dan di kolong bumi. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih itu artinya berkhidmat, hanya tertuju kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuperintahkan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, berkhidmat. Jadi kalau upacara misalnya, ada upacara peringatan hari besar, misalnya upacara peringatan hari jadi kota Madiun, ada inspektur upacara, ada komandan upacara. Kalau yang namanya upacara khidmat ya sesuai dengan apa yang disampaikan pembawa acara dan perilaku sikap upacara sesuai dengan aturan main. Seorang komandan upacara, upacara dalam rangka peringatan hari jadi kota Madiun siap dilaksanakan. Ya kacau, semua gender ini komandan upacara. Baru mau inspektur upacara dilapori, laksanakan. Ini tadi kayak enak. Tapi yang ini kotor pesing. Jadi kalau tidak khidmat, upacara menjadi kacau. Artinya kalau hidup ini tidak sesuai dengan skenario, maka juga akan kacau dalam kehidupan. Maka hidup ini adalah urusan manusia kepada Allah yang telah diciptakan. Nah, karena manusia itu al-insan mahal kotor wanisian, tempat lupa dan salah, maka perjanjian yang sudah lama itu lupa. Banyak yang lupa kalau kita pernah berjanji untuk beribadah. Dianggap kita tidak pernah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk
sebagai karyawan ada perjanjian kerja. Seperti saya kontrak pada negara sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Baru dibagai Aceh Gremo. Oh, Aceh. Aceh, Aceh dulu. Polisi siap ditempatkan dimanapun karena kontrak kita. Jadi kalau kepala puskesmas, oke, kepala bidang, oke, jadi kepala dinas, monggo siap sampai 5 tahun. Siap jadi apapun. Nah inilah letak di mana manusia harus beribadah kepada Allah. Tapi karena lupa, makanya manusia itu harus diingatkan terus. Nah salah satu bentuknya adalah puasa. Ini mengingatkan kepada kita supaya kembali bertakwa. Jangankan kita ini bertahun-tahun, kita punya istri kadang-kadang belum ada 1 tahun kenal anak buah untuk Bahino, tidak makan siang bersama. Alasannya anak buah itu ini sih tapi itu kan ini ya. Alasannya itu, ayo kita makan jadi anak buah ya, lihat cara polwan siap den, agak siap ya jalannya. Ajak tangan. Terus lama-lama SMS-an, padahal pernah berjanji, Mas, di dunia nanti ada orang yang aku cintai. Silakan ya, begitu juga aku deh. Banyak bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Yang gotik, yang cantik, yang aku cinta. Segitu jawab, begitu juga aku mas. Jadi begitu aku juga dicintai. Tak seperti aku ngapok perjanjian baru saja diucapkan baru setahun. SMS, nama-nama di HP sudah diganti. Jenenge Yanti diganti Yanto, jenenge Prakti ganti Prakto. Ini ya nggak tahu kalau di dinas kesehatan ada apa enggak, nggak tahu ya. Kalau di polisi banyak yang gitu. Kalau ini termasuk pokoknya dewe diganti-ganti, sehingga begitu mau sampai ke rumah itu berhenti dulu mobil itu, menghapus SMS yang nggak jelas ya. Ya bos, kata kalau baterai drop lali. Kalau rumah bayarnya dek, wis tenangnya dek, wis HP digeletak, dijejer HP di bujuna 300 nyanyi-nyanyi. Kalau mau titik mas dan SMS bukan dek, kami salah, aku nggak tahu bukan sopo-sopo. Belum tahu yang HP itu jenenge orang anak KB kalau mau baru dibuka sudah sampai rumah saya. Ya, hatiku tuh saya. Ayo sampai ini geger meneng akhirnya itu yang terjadi. Oleh sebab itu pengalaman dari ini jaga dosa ini mari terus jalan sepuluh. Jadi apa yang kita lakukan di kehidupan manusia dengan Allah ini terjadi perjanjian namanya hidup. Ternyata hidup itu kita tidak sendiri. Ternyata kita ini sebagai individu ada divisium, ada kelas, ada ordo, ada familia, ada jenis sampai spesies, ada populasi di mana hidupnya makhluk hidup jumlahnya di suatu tempat, ada habitat tempat hidupnya makhluk hidup, ada ekosistem di mana makhluk hidup yang satu dengan yang lain terjadi interaksi, interpelasi dan interdependensi. Pantas saya dokter ngomongnya kamu. Saya itu di dinas tempatnya Pak Dokter di Sinabrak Kabupaten telepon, Pak, jenengan itu dokter apa dokter kamu? Wis monggo sing penting wongi lah teko aku. Nah, inilah. Jadi ternyata kita ada kehidupan. Lah kehidupan inilah yang membuat kita menjadi satu hubungan yang satu dengan yang lain. Zaman berjalan, waktu terus berlalu, silih berganti dan datang berulang-ulang. Tapi seketik yang pernah kita lalui tak akan pernah kembali lagi. Tak terasa, tahu-tahu sudah Ramadan lagi, sudah lebaran lagi. Yuk pirang-pirang yo mbak yo, kok ya wis kosong nih yo, kok yo cepet yo, enak cepet apa enak suwe. Nah yo gue lah cepet, mengadang repot, kecepatan yo lesu, kesuwen yo lesu. Gue lah suwe yo ngelok deh. Jadi panas. Cepet dari cepet dari mana?
enak tengah-tengah saja. Jadi terasa cepat waktunya berlalu, silih berganti dalam kehidupan. Maka ini kehidupan saling asih asuh, gesek, kadang gosok, terjadi persoalan. Maka kehidupan ini sebagaimana irama zaman. Kalau kehidupan digambarkan sebagaimana roda kehidupan. Kalau roda kehidupan berputar lambat, maka kita juga ikuti lambat. Kalau roda kehidupan berputar cepat, maka kita harus ikuti cepat. Kalau itu baterainya habis, dia harus ditambah lagi. Ini kehidupan. Kalau kehidupannya itu cepat, kita berjalan lambat, maka kita akan tergilas oleh kehidupan itu sendiri. Bahkan kita terseret dan tertatih-tatih oleh roda kehidupan atau roda zaman itu sendiri. Roda zaman menggilas kita, terseret bertatih-tatih. Semua hidup harus diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Karena saya melok nyanyi lagu ini epic di zaman roda zaman kehidupan berjalan cepat, kita ikut cepat, lambat kita ikut lambat. Jangan sampai kita ketinggalan oleh zaman. Dia sebagai Android, tapi Android sebagai HP zaman kuno sih gede. Tapi mau gede kan lumayan ini lebih bagian kiri mati. Itu mengikuti perkembangan zaman. Ini kehidupan. Makanya karena manusia dalam kehidupan ini hablum minallah, itu dengan puasa hablum minannas, dengan Idul Fitri halal bihalal, itu hablum minannasnya. Jadi hidup dan kehidupan. Kalau kita berbicara kehidupan, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu dilebur ketika kesalahan itu kepada Allah, dilebur pada saat bulan suci Ramadan. Penuh rahmat 10 yang pertama, kemudian 10 di tengah-tengah, maghfirah, ampunan, dan 10 yang terakhir, idhab minan nar, dibebaskan dari api neraka. Bebaskanlah aku dari jilatan lidah api neraka. Tapi jangan sampai kena jilatan lidah jadikan. Oleh wakilnya ke jilat-jilat. Oleh sebab itu, di dalam perjalanan waktu kita diingatkan. Makanya kalau orang ini tahu Ramadan datang, kita dulu senang. Marhabannya Ramadan. Telah tiba Ramadan, kita sebentar lagi mendapatkan ampunan, kita bahagia. Makanya kata Rasulullah, kalau kita Ramadan datang itu kita senang saja, itu sudah dibebaskan dari neraka. Lalu senang senang, tapi senang doangnya. Man fariha bi dukhuli Ramadana haramahu jasadahu ala nin. Kalau kamu bahagia, senang datangnya bulan suci Ramadan, jasadmu diharamkan masuk ke neraka apapun. Lu mau seneng toh? Man fariha, man itu manusia, itu ya ayuhan nas. Dulu ya lagi aman, tapi man sopo wong seneng. Jadi poso teko seneng ada niku dia nugas poso oleh ampunan, alhamdulillah posone teko. Aja malah ngomong hendak wae poso nah. Awan-awan reso janjian iya. Awan biasane ngene iki ngombe es degan ning jalan Serayu, Pak. Ngene sowe. Kowe loro posone wis loro, aku bengi wae sahur tangine kadang-kadang kedadakan. Gak sahur lemes, tapi habis sahur rasa-rasa geremeng kali pada apa-apa. Makanya kata kali Nabi Rasulullah SAW mengatakan pertama kali puasa ini untuk sehat. Sumu kasihu. Padahal Kanjeng Nabi itu bukan dokter, bukan seorang ahli farmasi, juga bukan peneliti, juga bukan sebagai ahli gizi. Tapi ngomong sumu kasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Ini berpuasa supaya sehat. Ternyata hasil penelitian, saya pernah mengikuti seminar di Tulungagung di Udanarita. Itu ada seorang dokter, tapi dokter seno, umur 75 tahun, tapi agamanya Kristen, tapi meneliti tentang kesehatan. Disertasinya itu, dia mengatakan begini, saudara-saudara, jadi podium ini
Saudara-saudara, jadi untuk cingotek kangelan ya. Saudara-saudara, ternyata metabolisme tubuh manusia itu juga perlu istirahat seperti mesin kendaraan. Nah, istirahatnya itu hasil penelitian saya yang paling efektif adalah 12 jam setidak-tidaknya 2 kali dalam 1 bulan. Wong yang mana Roke tak landung tapi dibuat. Ya mati. Dan diawasi yo emang ya. Masalah gitu. Masya Allah. Ternyata hasil penelitiannya ini kita rasakan benar. Berarti kalau 2 kali dalam 1 bulan selama 1 tahun 24 kali tambah 6 hari puasa Syawal itu 30 hari. Coba Nabi Muhammad cerdas yang luar biasa sudah mengatakan seperti itu. Baru penelitian orang Eropa mengatakan mensana incorporation pada tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini ternyata ini terjawab benar adanya. Jadi manusia yang bosok tolong aku nih gak ngebadok tak istirahat tapi orang istirahat ayo coba jangan bayang nih supaya itu loh saya ngombe gitu. Ada tuh orang tidur sambil minum sing kuliner bumbe. Soalnya saya pernah istri saya nawani gak minum mas, gak minum, tak jawab aku gak ngelatih musuh. Jadi sampai saya coba sedikit sampai kita bahagia Ramadan datang tuh orang tua aku di tempat saya tidak tahu kalau di Madiun itu selamatan sekarang itu yang namanya megengan itu sebelum puasa datang. Megengan itu ada 2 makna, makna secara leksikal dan makna secara gramatikal. Ada arti leksikal, arti gramatikal. Kalau makna kias dan makna lugas dalam bahasa Indonesia. Kalau artinya pertama megang itu mengerti nalika sing sugeng mau kirim donga. Jadi wonten ing kalban niku kula namung ngalaken kacanipun tuan niki mawon kanthi sepuh suci ulang sari kuwi dengan sepindah Rasulullah ini nurun bahwa Anda ini Allah para nabi, para wali, para syuhada, para anbiya lan para sahabat kejailani dipun muli menteri lan ugi muli menteri dumateng leluhur kita yang tahun semari pinarima padang kali dipun juga itu soal dia sih ditinggal kota di gunung menikah pinari mono puasana sejawa jadi jumlah itu lebih mantap pun Allahumma amin menikah jenang sekolah yang kawan sambil kumawa ini pun paling Allah dari rahayu cing-cing sampai ke Islam pun paling cing tapi Allahumma ngoten niku terus ana apem karo gedang. Apem iku sanepo artinya mohon ampun, ampunono kabeh sing leluhur kita ingkang sampun sumare, ampunono segala dosa kita yang masuk pada bulan Ramadan. Di lambane mergo cangkeme wong Jawa ngene ampun diganti apem. Nah, apem lek digawe sore ditangane su biasane ngringet. Wis ngringet kadek rada pesing. Tapi ora apa-apa enek iki sama. Ora usah diambu gitu. Terus yang kedua gedang. Iki sakit kok. Mula apem artinya oleh ampun. Lek wis oleh ampunan saged padang atine ya ini gedang. Ini sakit luar biasa. Arti yang kedua, gedang karo apem pada saat puasa barang sing rupane kaya apem karo gedang kuwi aja ditempuk nalika sama ini barang sing rupane kaya apem karo gedang iki ora oleh dicocok iki pada saat bulan puasa ini luar biasa ini sane kok bukan rusuhan tapi ini sane kok orang Jawa seperti ini. Oleh sebab itu kita terus masuk bulan suci Ramadan terus ayatnya mengatakan langsung tak takut
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan puasa sebagai umat sebelum kamu. Ojo protes. Kena umat Nabi Nuh gak ada poso. Loh, biyen yo poso cuma bentuknya berbeda. Jika orang cocokan ada bek nyanyi. Polanya bu, ini bukan ngomong itu. Dan bujuku kan 10 menit SMS. Ini kata-kata nih, gimana? Menurut dong, tetap jawab di sini. Ya gitu. Nah ya di sini itu gimana? Islam yang kenal, cari pengen diri terbana itu orang setengah lain yang aku sebut diri biaya maknya ini salah dua itu tambah biaya bukan tambah biaya untuk saya tenang tapi tambahin mana itu kan tapi potong agak ya. Jadi kita setelah puasa ini janjinya Allah supaya kita tetap bertakwa. La'allakum tattaqun. Ini tadi. Supaya tetap bertakwa, supaya hubungan tetap baik. Maka diberi kesempatan kita berpuasa. Maka kita bahagia ada kesempatan. Wis pakai kesempatan. Gue tahu dosa karo aku. Pakai kesempatan. Jaluk 10. Maka dilanjutkan dengan surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Dan bersegeralah diambilkan tisu bagi orang yang dosa. Wis rasa. Nego terus pola yo. Dan bersegeralah memohon ampunan kepada Tuhanmu yang memiliki surga seluas langit dan bumi yang dipersembahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Loh, surga itu untuk orang yang bertakwa. Umidat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Maka bertakwalah. Karena lagu ini Rumah Irama dan judulnya takwa. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali. Tengok. Jadi Al-Hujurat 113 Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah nilai itu dari takwanya, bukan dari apa-apa. Ora didelok teko rupa ayu eleke, ora didelok teko sugih ndake, tapi teko takwanya. Itu. Nah, karena itu kita bertakwa diwujudkan dengan cara pendekatan kepada Allah, kita berpuasa. Dulu pernah akal itu dipanggil oleh Allah dalam kitab Siratul Nasihin itu dijelaskan, "Hei akal, kamu siapa?" Akal jawabannya, "Siap, saya hambamu ya Allah." Akal. Karena nafsu ditakoi, nafsu, kamu siapa? Sini kamu. Pimpinan itu. Pimpinan itu ya. Sini. Tangan sini. Ya saya ngalus. Nun saya di Pak Mundur kemarin betul. Ruangan keluar. Kemarin sore, kemarin beraturi jenengan tinggal lapangan deh. Tapi tentu dari, tapi tentu yo mari dia yang paten. Jadi kita ini dilatihkan supaya bertakwa itu tadi dengan berpuasa, janjinya bertakwa supaya tetap hubungan ini. Terus lalu ayat berikutnya mengatakan alladzina yunfiquna fi syarra'i wa dharra'i wa kadhibina wa fina 'alinas wa yuhibbul muhsinin. Lalu siapa yang dimaksud bertakwa tadi? Justru yang pertama orang yang mentasarufkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dari duit orang yang mandu
lek sugih ya infake gede, lek melarat ya iki ae. Oleh bayaran ae dhewe sampai 7 juta, 10 juta. Mosok Jumatan nang masjid lebone kotak amal 100 repis. Kan ndak imbang. Ngono gak ditutup setengah isi. Tahu tentang ngatur itu dompetnya kebiar, dompetnya keblok, ratusan ewan itu waktu yang begini. Terus sing begini jauh-jauh ini. Pas kota amal liwat ngarepe begini, ngarepe wong begini tadi lewat ini terus maksudnya gini, maksudnya itu mau kalau lebih dompetnya, dompetku mau, tapi pendapatnya wong begini itu kalau kota amal. Kota kabeh dulu manusia ini, baru dulu itu di dompet, cirosnya itu kota amal, ngawur kalau kota amal dibukanya jubung, dikaret ngorongin. Jadi lo bayaran nih, bayaran ini kalau pulang ini paling 7 juta 500. Sama lah, kita golongan 4B lah saya di pegawai menteri saya mungkin dulu pada agak cuma cekeran ini kadang-kadang sih itu tujuan mas. Dan kalau ini Irman pertama kali sudah dinilai adalah orang mentasarkan harta, sebab berjuang dengan harta itu berat Pak. Bahas masjid kabeh dalil ngetokno ayat kabeh kira-kira urane jebul ngetokno duwe ayat tok juga baru pas bayar itu kok sing bayar sapa Pak lah yo kok ayat tok kabeh tapi urane jebul ngetokne duwe lah ini yang ditasarufkan baik kita di waktu lapang dan di waktu sempit. Kemudian orang yang mengendalikan hawa nafsu wala diminal itu artinya mengendalikan hawa nafsu yo nafsu makan ya nafsu birahi. Tadi tak sampaikan nafsu dipanggil jawabannya kamu siapa? Jawabannya saya nafsu. Oh ini Gusti Allah jawabannya. Orang digone belas. Cara kok dipanggil pimpinan jenengan jadi kepala dinas dan celuk anak buah harus diceluk. Kamu siapa? Saya Parman. Saya mbek. Itu kurang ajar begini kan. Nakal kamu ya. Enggak boleh begitu. Terus bareng ngono, kira-kira nggak harus jawab, ngomongin rokok 200 tahun, begini dihokongin rokok 200 tahun, diangkat, ditakoki, sobo, jawabannya nafsu, orang begitu, ngomong, sama entek rambutnya entek, dan 200 tahun perang, ireng kabeh orang bedane, antara ekonomi lalu duduk gitu, ireng kabeh, karena maksudnya Allah kok bunyi sama komentari gitu loh. Ini orang ya. Tidak. Manis. Kemudian kalau pacarnya kayak ini ya. Nanti kalau ini merah atau grogi gitu. Namanya apa? Siti. Munisipnya Siti. Pengedar sama juga penyanyi. Sama layar kan punya ketemu penyanyi. Penyanyi kan ngomong manis-manis nih. Ngomong S itu biasanya gak bisa. Jadi ngomong N itu lambungnya sensor ditarik. Jadi aku tuh memang tidak begitu pengalaman. Aku ngomong N gitu. Jadi gayo ketemu orang bukan mangan pelem. Aku ngomong ya di TikTok nih. Dia tuh sering begini banget dilapis gue pecel. Terus kan Gusti Allah dililit petengnya di kongon kosong. Urung sampai 200 tahun dia wis menyerah. Ternyata berat. Kayak dirasakan. Enggak kuat nafsu poso enggak kuat. Mboten kiat Gusti, kula mboten kiat. Kula hamba panjenengan Gusti, kula nyuwun pangapunten. Aku ngomongnya kok temen lho. Nggih kula mboten ngertos panjenengan Gusti. Wis jelas ati Gustimu sesembahanmu lah kowe menteng elek. Ayo. Ya, wis tak sepuluh kabeh bersama. Tunggu. Nggih Gusti. Tunggu, aku kalah, aku bisik.
pikir mobil kok asin-asinnya dibaik itu nyeblon. Jadi akhirnya kita melakukan hawa nafsu dengan puasa. Boleh kesono apa yang akan kita dapatkan? Surga. Tapi apalagi yang akan ditingkatkan setelah nafsunya tadi adalah mengampuni orang yang bersalah. Wafina anin nas. Jadi mengampuni orang yang bersalah. Makanya ayat yang pertama dan bersegeralah. Makanya kalau sempat disalah langsung jalan sepuro. Karena pok sepura ya. Karena kalau meneng-meneng antri ini toilet meneng-meneng terus diambung sepura juga ya. Sebelum musim Natal ya. Data doanya ya ngono. Wis gak usah apa-apa ben timbang enten aku ngambung sampean. Aduh. Saya tuh pernah punya cerita kenangan dulu. Aku pakai ceramah ini dia aku aja. Pramuka, ini pramuka kita di sana. Pramuka Blitar, bagaimana tuh ada kotak begini. Jadi di kamar mandi itu ada golongan ini. Ini cari itu. Tak inceng gak aku menurut tak inceng. Kalau tak inceng baru aku kan jalur sepuro deh. Sepurane deh ya sama tak inceng. Terus dia jawabannya tidak pernah saya bayangkan. Jawaban apa deh? Tenang ya mas, saungi sama nginceng aku nginceng sama. Soalnya aku mikir jelas kok sama nginceng aku timbang aku rugi ya. Sampai sekarang foto-foto wis gak ada sing dosa wis. Pengalaman saya pribadi. Makanya kita supaya saling memaafkan diberi kesempatan. Ya terus kok cuma ini yo nek salah, bareng salah tukaran iso-iso pindah jalan sepuro. Dah, ngenteni yo. Sing suwe yo nek kapok. Kapok nek kamu. Kalau yo wis mati dhisik. Jadi nunggu lebaran tidak usah ya, lebaran tinggal beberapa yang salah. Makanya kita melaksanakan halal bihalal ini hablum minan nasnya. Yang hablum minallahnya dengan puasa. Nah halal bihalal itu ada tahap-tahapannya. Ada halal bihalal bil qalbi itu dengan batin. Batinnya kudu ikut memaafkan. Itu salaman tok. Sepurane ya Mas, tapi batinnya ya sepuluh. Terus karena apa kowe sing gremeng napa aku jane pegel aku mbek ya aku gak. Dan kok salaman ya adate dia salaman tapi aku tak jane sing ganjil. Ya bola mesir tolak. Ini batin bil qalbi. Kemudian bilisan itu dengan ucapan. Ucapan nyono-nyono minalidin mohon maaf lahir batin monggo sing penting dipahami kedua belah pihak. Lho ya Pak yo kan apa ngono sing dosa Pak yo aku yo sepuro Pak yo padha-padha wis kaya ngene. Yo ora apa-apa, yang penting ada lisannya diomong nih. Wis aku wis gak salah yo mbek sampean yo padha-padha. Sesuk ge dosane yo. Ini omong-omongan terjadi ini bilisan. Lalu yang ketiga berarti dengan perbuatan, dengan salaman. Nah salaman ini kan kadang-kadang, makanya kadang-kadang ada yang madhabnya ini membolehkan, ada yang tidak. Karena kadang-kadang salaman ini aneh-aneh. Salaman kalau itu cek menurut enek sih dikocok, enek sih. Terus itu yang ini, terus itu bawa. Kita komas wah. Kita begini kan ini. Biasanya yang salaman itu tangannya digana-gana lah, halo, karena mesti tahu lah kalau diri gana-gana. Kalau mereka masuk ya itu cerita. Lalu masih bapak ustaz tangan itu di kono aja. Dapat aku yang menengahin loh kayak ngajar ini. Ada terus kalau di daerah pedesaan namanya sungkem. Saya kalau di Tulungagung mbak saya itu paling tua di sana. Sehingga aku tidak usah mungkung sak kampung kabeh moro. Jadi aku rasa mungkung penak di sana mbak. Tapi aku kok bener rumahku lho kok jaga aku ini kan. Kemarin sing ngomong manut iki mbak ku ngene kok ndak dino faidi. Dan itu kan sing salaman wis liwat kok ngene. Bang. Oh wis. Sing mati salahe sing tuwake rambut. Ini dilakukan. Boleh dengan teknologi canggih
menggunakan alat seperti ini boleh karena tidak ketemu. Sekarang kan bisa melalui HP, SMS, bibir tak kuasa berucap, tangan tak kuasa berjabat, kaki tak kuasa melangkah, mampu sampean. Lah kok ngono jawabane kok jawab sampean setruk ya. Ya mesti akhirnya aku ada yang mengalami kata-kata yang bagus gitu. Dulu yang boleh turunan, boleh sing api-api, boleh sing api-api. Tak terasa Ramadan telah berlalu. Idul Fitri sudah diambang pintu. Gedung dan takbir bertalu-talu, tapi hatiku masih terasa sendiri. Banyak salah dan dosaku kepada, maafkan aku. Kata-kata di hati, kalau jawabannya cuma ngono kaya. Kayak kata-kata direwangi sampai mikir. Ini oke lah, kalau tahu, ini bukan kayak gini. Kalau gerung bisa, panggil saya misalnya, tapi itu panggil saya dulu ini bisa tapi wis ora lepe apa-apa hatinya tidak dulu namanya. Kalau tahu gue kanca iku agamane Kristen karena dia ngono ngucapno halal bihalal. Lah kancane setengah ngantuk ditakoki, aku mbok njaluk nurun anune kata-katane. Lek ana sing tulisan Arab wis golekno dhewe. Ya wong ngantuk-ngantuk golekno dhewe digolek dia ora iso maca Arab agamane Kristen. Kirim nih kata niku tulisan tinggal. Kirim masih peisuni. Angin aku. Itu sing salah, sing penting tulisan Arab. Tak selamanya kapas berwarna putih. Jawab kek dia. Tak selamanya air kencing berwarna kuning. Ya, dijaga yang ini. Itu namanya bil akar dengan perbuatan. Kemudian yang terakhir itu bil isyarah dengan lambang-lambang. Jadi boleh dengan lambang-lambang. Artinya, biasanya gambar ketupat, monogas sajane lengkap itu ketupat dicantolno nang ngene gapura. Itu maksudnya aku lepat turun kuning samudra Pancasoma. Kuwi timbanganane gambar ketupat omahe, kadang sing gak ro malah ketupat sore kayak gambar tamu. Gambar tangan salaman, maksudnya minta maaf walaupun tidak ditulisi, mohon maaf lahir batin, sudah ngerti maksudnya. Itu karena dia laku-laku, hanya jalur kuning lengkung. Sopo yang sing dadi manten? Ini isyarat, bentuknya syukurnya isyarat. Apa ya jalur kuning lengkung? Sopo sing manten? Untuk minggu jadi sama. Saya tuh pernah waktu dinas negeri Pak, saya punya teman satu angkatan. Jenenge dia sugih. Dan di kasar lantas setting telu. Sahur ora dikani presiden. Jenenge sugih. Bojone ngono. Lah ketemu aku ning ngarep Sri Ratu Kediri. Assalamualaikum. Lah Mas piye kabare? Salaman. Aku lek nang sinamon kok piye rasane? Dia tidak kangen. Salaman. Pada salaman itu dadak ngene, saiki dirokok. Dileboni koyo kandel. Iki apa Mas? Wis tenang ae, mundur. Lho Mas kasane kok tenang wis. Aku tenang iki. Terus lah bojoku ning mobil sama anak saya. Wah iki ya semono rezeki lah. Ayo deh, KFC gitu. Pesan sego. Loh, sik iki duit tenang tok dudu. Buka ono tak buka. Lah kok cuma tulisan minal aidin. Ya kocok di kurang ajar. Ini jahit, saya juga pernah jahit biasa. Waktu itu belum salah ninggalin stop mak. Baru ini kenapa Pak? Ngomong. Mulai baru nggak apa polisi satu saya. Baru mundur stop mak tak buka yang anggapan kuandel. Masya Allah ini mau duit apa kan surat pengaduan. Saya waktu itu kapolsek saya. Terus tak buka amplop nih. Sampai terakhir amplop cuy nih. Baru tak suka dan tulisannya Anda belum ini orang ini tengah selama kerjain sama teman-teman seperti itu.
Jadi itu halal bihalal kita lengkap lah. Bil arkan itu dengan perbuatan. Contohnya seperti ini dilakukan. Keluarganya ngundang kita semuanya niat baik. Jadi ngundang wong sitok, pahalanya wong sitok sing ngundang duwe niat itu mau dikei ganjaran padha karo sing teko. Lah sing teko iki wong 700 sak meniki iki berarti pahalane ping 700. Ditambahi remunerasi piro. Durung tunjangan medis ya. Penjualan nyontek. Koncoku dokter Iwan sing titik sitok 500 ribu. Kita ya panen nyuntik pitik. Anggur mana dulu sak suntikan kok 500. Soalnya dia mesaki balik 5.000. Jadi begini. Setelah kita ini melaksanakan halal bihalal, berarti serangkaian telah kita lakukan. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bermuhasabah. Muhasabah itu berevaluasi diri kita sendiri. Lek dia kayak ngapusi, yo saya dikurangi terus gak usah ngapusi. Kayak ngapusi pimpinan ini dikurangi. Boleh motong-motong anggaran, yo lek kepeksa lah ya. Dan koordinir, gak ada supervisi juga anggaran kayak ini ya. Terus podo aja, pengkantoran pun biasa. Makanya saya pesen pantun tadi kalau diwardani dengan pantun berbalas pantun. Nah, saya tak buat pantun sebentar. Kalaulah mangga pilih yang tua, mendapat 4 mau dibagi. Kalau masih muda, rajin berpuasa, menjadi pejabat, insya Allah tidak korupsi. Lah sing rumote sing kulino korupsi beli kursi di Kota Tuban. Aku korupsi sing penting ndak ketahuan. Kalau ceritain jawab meneh, tuku kursi untuk ukir-ukiran dia. Aku ndak korupsi Mas, cuma motong anggaran. Lah ya padha kwitansi kok palsu. Wes kok wong kantorane sudah paham. Jadi cara wong pacaran ngono wis padha ngerti iki. Nek sing wedok wis pengalaman sing lanang kan penak. Kadang pacaran sing wedok pengalaman sing lanang urung tau blas. Sing wedok wis kaya kode motone sing ngene. Enak iku aku ngrangkul dadak sing lanang ngantuk tadi. Itu pengalaman. Jadi kita bermuhasabah evaluasi. Terus lanjutannya pantun begini. Beli cincin di kota Kediri, sawah pondok di Pulau Bali. Ada gadis cantik, rajin mengaji, mendapat jodoh puisi yang baik hati. Terusannya ayat, beli jagung cuma sebiji, kalau beruntung dinikahi bupati, walaupun hanya 4 hari. Dia kan ngerti toh, itulah macam tertipu. Jadi tahu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita mengevaluasi, lihat dia ini melirik terus jadi protoloman. Gue lihat berarti ini namanya barokah. Barokah itu ziyadatul khair, makin hari makin baik. Jadi lihat jenengan nanti sama kita ini, lihat kepala dinas, opo KKP, opo kepala puskesmas, kok malih lumayan berarti barokah. Tambah anggarannya gak pakai jelas ya berarti kurang barokah. Barokah, eling-eling barokah ya bu ya, biar barokah ya bu ya. Jadi ada perubahan namanya bermuhasabah. Dan ada lebih bagusnya lagi ketika halal bihalal arkan seperti ini kita kumpulkan, kita juga bisa tolabul ngilmi, mendapatkan ngelmu ada yang belum ketemu, kamu menjengal ngamu, dan didukung dari saat lonteng, disebar dari saat lonteng. Saya pulang dulu, soalnya sebentar ya. Gimana? Oke saya. Gusti Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, nyambung bujurnya. Saya akan membawakan sebuah lagu supaya kita kembali menjadi baik, kembali mencintai kepada Allah. Lagu saya dengan judul Kembalikan Cintaku.
Ya, aku juga harus Pakwa di ejeng wan kayu Ning wong sing diwan Ning sing kusosmo Cang ning 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 desko suntai kelu Kan sing semi setyosu Thank you, sir. Yes, son perdiosi, yeah, ini kohengmu, di sini kan payo. Kalau dibilang mengganggu itu kena ya? Tapi udah nemen bilangnya wong ustad dan gue waktu itu. Masa ustad mau ini ya? Ustaz Serongoan langsung dilakukan aja Pangkoni ejeng wangkemu Pakoni ejeng wangkemu Sepate manso Sepate manso Sarwa ora dino Obo sebate Lan obo kabe Dungi cinahan Dungi cinahan Dumite jutaan Bersoi sekurang Hati tak gerasang Contoh maneh Membatalkan aneh Wis duwe tujuh lima Bermani muda Aku ni tambah Pangis kulit bareng malu juga tak Coba berhis Dan ulangan jaga perjanjiannya yang surat orang pakai nyanyi. Hadirin yang saya hormati, jadi yang kita simpulkan bahwa kita puasa dan halal bihalal ini merupakan sebuah rangkaian. Puasa atau minallah urusannya diselesaikan, halal bihalal urusan sesama manusia diselesaikan, sehingga kita kembali fitri, kembali fitrah, Idul Fitri. Jadi kalau diibaratkan sakbare poso terus melaksanakan lebaran, kita koyo dene bayi kang lae ceprot tanpa dosa. Ulang-ulang mulai sing anak-anak ngomong guru saiki aku wis dadi bayi. Aku milik guru. Terus salah menafsirkan. Ada tempo hari itu murid SD. Murid SD guru agama ngomong begini. Ada suatu riwayat, suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul,
Kepada siapa aku harus berbakti? Ibu. Yang kedua harus kepada siapa? Ibu. Yang ketiga ibumu. Yang keempat bapakmu. Baru mulai ngomong karo bapakmu. Ono ibu Pak. Dari guru agama itu aku berbakti itu ibumu baru bapak. Lah ibu kok tau balik itu mesti tok, berarti kurang lulu ya. Ana udah ketak ya ini. Mengatakan kalau dengan dalam kehormatan rahimahullah, monggo kita berikan dulu yang juga nulisane Allah Subhanahu wa taala, kita lebih dari 40 orang, mudah-mudahan ini mustajabah doa kita yang masih banyak insyaallah. Setiap doa kita lambai dengan Quran atau Al-Fatihah, tolong ditata duduknya, ditata hatinya, ditata perasaannya, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diyakini di dalam hati. Ketika kita memohon pada saat baca Al-Fatihah, ketika ada kata-kata iya karena dua iya karena setengah itu sama kata di dalam hati nopo hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di mantan Nabi Adam dan Muhammad, mantan Qur'an dan sama sekali, mantan bahlah kita dan sama sekali, pun sebagai pastikan Islam Al-Fatihah. Ia yang ingkang kotika monggo dibatin tiambak-tiambak menapa ingkang dipun ajaraken panjenengan nyuwun menapa saking Allah punika tanggul insyaallah mustajabah. Kalau maca Al-Fatihah diyakini yakin seyakin-yakin Allah akan memberikan. Saman dasari ikhlas dan diyakini napa sing dipengingake jenengan, napa putrane lulus sekolah, napa putrane bisa oleh penggawean, napa tidak pangkat, napa mawon kok usahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya yang dua yang istimewa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala sahabat Rasulullah alhamdulillah alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan wafin, hamdan karim masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa 'afdal da'ima wa fid dunya wal akhirah. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiyatan fi jasadi wa syaitan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqatan qabla wa rahmatan ya rabbal wa najatan min narwal maqam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Katakan nanti itu akhirnya kami sesanti Suro Kibro Joyo Nimrat Putri Pangastuti Joyo Joyo Wijayanti Wirgoyo Sami Doro Santen Koyo Koko namun sakmenten gadang ini loh Santen Koyo Koko cekat semangat aku dibantu pengaruh terus dong pengaruh terus sudah kau pikir bisakah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.